105.1 Fast FM. Kembali lagi keluarga Fast hadir untuk Anda dialog interaktif bersama dengan narasumber kami. Ada anggota bidang isi siaran KPID Jawa Tengah, Bapak Sonaka Yuda Laksono, dan juga Bapak Muhammad Ahadi selaku CEO Jaring Pasar Nusantara. Dan juga bersama moderator kami, Wakil Ketua KPID Jawa Tengah Bapak Ahmad Junaidi. Kita masih membahas berkaitan dengan peningkatan kualitas isi siaran melalui kearifan lokal. Dan ini sudah ada beberapa pesan yang masuk Pak Jun, yang sudah masuk di redaksi kami di 081578709640. Selamat sore, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini dari Ibu yang ada di Mertoyudan. Bagaimana peran KPID dalam membantu dunia siaran di masa pandemi? Lalu juga terutama untuk radio-radio di kabupaten dan kota ini Bapak. Lalu juga ada tanggapan menarik, setuju sekali kalau nanti KPID bisa ikut mengawasi platform digital lainnya gitu, karena sangat miris ya, apalagi kalau ada beberapa konten-konten yang sebenarnya tidak pantas untuk ditayangkan. Baik, lalu saya bacakan sekalian saja ya Pak ya. Oke. Ini juga ada pertanyaan untuk Jaring Pasar Nasional. Selamat sore Bapak. Oh ya, Nusantara. Ya, selamat sore Bapak. Bagaimana agar bisa masuk dalam wadah tersebut dan apa keuntungannya? Terima kasih. Monggo Pak Jun bisa kembali lagi. Ya, saya kira dua pertanyaan dari pendengar itu berarti Fast FM membutuhkan punya pendengar yang baik. Alhamdulillah Bapak. Didengarkan pada hari ini. Dua ada pertanyaan yang menarik, satu untuk Pak Sonaka ya. Bagaimana peran KPID di era pandemi untuk lembaga penyiaran, saya kira bisa disampaikan Pak Sonaka, nanti baru ke Mas Ahadi ya. Ternyata yang tertarik untuk ikut jaringannya. Alhamdulillah. Ini kan salah satu set efek dari lembaga penyiaran yang berupa nilai ekonomi. Monggo Mas Sonaka. Ya. Pada awal pandemi itu ya tidak hanya di dunia penyiaran ya, di seluruh industri itu pasti akan terkaget-kaget karena ya baru pertama kali itu kita pernah mengalami ada flu burung, tapi tidak separah ketika COVID ini melanda. Yang kita berpikirnya paling cuma 1-2 bulan ternyata sampai 1,5 tahun, bahkan ini sampai hari ini belum selesai. Nah, pada awal pandemi kami KPID sempat berkeliling ke teman-teman lembaga penyiaran lokal yang ada di kota kabupaten. Miris Mbak kondisinya, Bapak Ibu sekalian bisa potensi iklan yang seharusnya masuk itu bisa turun sampai 50-70%, 50-70%. Artinya teman-teman radio yang masih bisa bertahan menghadapi pandemi ini itu bagi kami di KPID itu cukup amazing ya, cukup amazing. Yang bisa kami lakukan pada waktu itu selain meminta bantuan teman-teman lembaga penyiaran untuk terus melakukan iklan layanan masyarakat terkait dengan pandemi, prokes segala sesuatunya, kami mendorong dinas-dinas yang ada di kota kabupaten setempat. Entah itu dinas kesehatan, entah itu dinas pendidikan, untuk yuk teman-teman radio ini digandeng untuk beriklan. Iklannya ya berbayar dong, lumayan gitu. Terus beberapa waktu yang lalu pemerintah Provinsi Jawa Tengah bersama dengan DPRD itu melakukan literasi ke radio-radio lokal yang ada di Jawa Tengah. Cukup membantu juga itu. Bergilir, kalau hari ini ke Fast FM, mungkin minggu depan ke radio mana gitu. Jadi digilir supaya revenue yang ada di Jawa Tengah itu bisa ikut dinikmati oleh teman-teman lembaga penyiaran. Yang ketiga ya KPID hanya bisa menghimbau ya ke teman-teman. Sebenarnya Jawa Tengah itu banyak sekali produsen yang menasional. Kita bisa sebut satu kota misalnya Kudus, orang terkaya ada di Kudus. Gitu. Kita bisa sebut Magelang, Temanggung, ada potensi wisata di situ. Nah, teman-teman yang terlibat di industri itu kami berharapnya, kami menghimbau untuk beriklan ke teman-teman lembaga penyiaran lokal. Berikutnya ya bukan semacam permakluman ya, tapi lebih pada misalnya ada satu lembaga penyiaran yang tidak bisa bersiaran full 24 jam, oke nggak apa-apa. Yang penting itu disampaikan ke KPID keberatannya seperti apa, tidak bisa bersiaran full 24 jam, tidak bisa bersiaran selama
sekian jam hanya bisa berjalan selama 12 jam, oke nggak apa-apa, karena memang situasi pandemi ini menghantam seluruh potensi bangsa ya, seluruh aspek, seluruh potensi ini ya kaget, tidak hanya di industri penyiaran, penerbangan, semuanya juga terdampak. Jadi beberapa hal sudah kami lakukan, memang tidak maksimal tapi ya membantu, cukup membantulah teman-teman lembaga penyiaran yang ada di Provinsi Jawa Tengah. Gitu Pak Jun. Terima kasih Mas Sunaka. Jadi saya kira ada beberapa tahap yang sudah dilakukan oleh KPID ya dalam rangka ikut mengurangi beban pandemi lembaga penyiaran. Termasuk diantara permakluman tadi. Kalau biasanya 24 jam ya sudah 6 jam gitu. Asal tidak 3 bulan berturut-turut. Nah, itu rekomendasinya dicabut ini. 3 bulan berturut-turut. Itu. Saya lanjut ke Mas Ahadi ya. Beberapa pertanyaan dari pendengar tadi, bagaimana sih bisa masuk jaringan JPNU dan apa manfaatnya? Ya, terima kasih pertanyaannya. Sebetulnya kami ini juga mengawali ketika masa pandemi ya, Jaring Pasar Nusantara atau JP Nusa kita punya website jpnusa.com. Media sosialnya juga sama. Kebetulan lokasinya di Jogja. Saya dan teman-teman sebetulnya mulai mengembangkan ke Magelang dan sekitarnya ya. Jadi silakan saja hubungi di di nomor telepon yang ada di website tersebut. Silakan buka saja jpnusa.com. Di situ ada kontaknya. Apa-apa. Ya boleh. 08. Pendengarnya kan ini nunggu-nunggu nih. Mana ini alamatnya? Gitu. Saya lupa Pak, karena saya wartawan tulis Pak. Ini masuk di platform radio. 0881 40 78 748. 0881 40 78 748. Nanti ada admin kami yang akan membantu dan silakan saja masuk berjejaring bersama kami. Kami nanti akan menghubungi dan kalaupun ada program nanti akan kita garap bersama-sama. Misalkan belum lama kami dihubungi oleh salah satu teman yang kebetulan ada di Magelang. Ada salah satu anak muda yang inspiratif, umurnya baru 20 tahunan di lereng Merapi sana, di Babatan. Dia menginisiasi kopi Merapi Pak. Jadi dulu tanaman kopi di sana ditebangin, dibuang karena dianggap sebagai hama, sebagai ini. Oleh anak muda ini diinisiasi dan sekarang menghasilkan, bahkan bisa ekspor dan yang lain-lain. Nah, kita coba berjejaring dengan teman kita ini namanya Mas Slamet. Kebetulan kopi. Kita sedang kopi Merapi. Nanti bisa dilihat Pak di website dari Babatan ya. Dan itu ciri khas kopinya mereka dan menurut saya ini luar biasa, cukup inspiratif dan kami berharap sih nanti wisata super prioritas Borobudur yang digagas oleh pemerintah ini nanti akan memberikan efek yang banyak ke teman-teman pelaku usaha UMKM ya. Misalkan yang dari teman-teman yang bisa support kopi ke Borobudur, ke kafe-kafe di sana, ke desa wisata dan yang lain-lain saya kira harus diterima. Dan pemerintah daerah saya kira juga harus welcome terhadap ini ya. Karena saya lihat misalkan di Temanggung umpamanya pada hari tertentu ada acara ngopi bareng di Pemda dan itu diwajibkan misalkan gitu. Nah, saya kira ini bisa menggandeng dan juga kopinya kopi Merapi gitu ya. Kalau kita kopi Merapi, kalau sana kopi Temanggung misalkan. Ini punya ciri khas Pak, punya ciri khas. Banyak sekali ya yang itu dan kami juga mencoba itu JP Nusa mencoba itu. Kebanyakan memang sekarang baru banyak di Jogja dan yang lain-lain. Kami mencoba sekarang mulai masuk ke Magelang ya pelan-pelan karena kami tidak mau kehilangan momen Pak. Ini kan momen penting ya, momen penting ketika situasi goyah kayak gini, kondisi ekonomi juga tidak menentu, ya kita harus berbuat sesuatu. Nah, kami berupaya dengan JP Nusa berjejaring dengan teman-teman di UMKM dan juga berjejaring dengan siapapun yang punya concern yang sama dan kita berharap nanti ada kolaborasi ya. Kolaborasi antar UKM kan saya kira bagus ya. Saling berkolaborasi, saling menguatkan dan kami memfasilitasi itu ya, baik secara media atau mungkin kalau mungkin kami bisa ilmu ya kami saling berbagi ilmu ya. Kalau misalkan pendanaan dan ternyata ada yang program yang masuk ya mari kita bersama-sama kita lakukan. Ya kira-kira itu Pak Jun. Manfaat dari anggota ikut tadi. Ya saya kira akan banyak teman ya. Jelas kalau udah banyak teman jelas kita berharap ya. Banyak rezeki, banyak pelanggan gitu ya. banyak ilmu ya. Apalagi sekarang ini ada teman-teman KPI di Jawa Tengah saya kira ada Fast FM dan yang lain-lain saya kira mungkin kita bisa lebih intens lagi untuk berkolaborasi ya. Apalagi nanti kalau pemerintah Jawa Tengah
memberikan apresiasi anggaran yang saya kira cukup, saya kira ini akan sangat luar biasa dampaknya terhadap lembaga penyiaran dan untuk kita juga Pak akhirnya Pak. Ya kita berharap bisa didorong ke arah itu ya supaya ini dan mungkin satu saat bikin diskusi publik atau apa supaya KPID bisa menjadi bagian dari betul-betul menjadi bagian dari masyarakat ya sehingga masyarakat punya concern ini penting lembaga ini untuk bisa diapresiasi untuk kepentingan publik ya. Kira-kira itu Pak. Terima kasih Mas Hadi, hari ini kelihatannya message-nya sampai ya. Amin. Bahwa lembaga penyiaran untuk melestarikan budaya, untuk mempromosikan produk-produk lokal sampai hari ini kira-kira. Karena ada pendengaran konsen tanya. Itu artinya ada setback efek dari lembaga penyiaran, fungsi-fungsi lembaga penyiaran. Saya kira waktunya masih ada 2 menit ya untuk closing statement mungkin dari Pak Sunaka. Ya, ini cerita. Setengah menit saja. Ya. 1 menit. Ya, ini juga closing statement. Jadi saya pernah itu mengajak anak saya, yuk hadir ke acara keluarga gitu. Malas kan, anak saya malas. Saya cuman memberi clue gini aja. Nanti habis acara itu kita makan Korea. Berangkat. Anak saya berangkat, siap, ikut gitu. Saya itu orang saya itu orang yang percaya bahwa kultur satu negara itu bisa dibuat dan dipaksakan untuk masuk ke negara lain. Saya percaya itu. Artinya apa? Di sini peran negara diperlukan untuk nanti suatu hari nanti Lee Min Ho ngajak anaknya, yuk arisan keluarga. Nanti habis itu kita makan kupat tahu. Nah, itu Pak Jun. Jadi itu penutupnya closing statementnya seperti itu. Artinya kalau tidak dari kita ke kita untuk mengumandangkan bahwa kupat tahu adalah makanan internasional gitu kan. Itu harus di-create seperti itu. Saya sangat sepakat Pak Hadi tadi, jaring pasar Nusantara yang akhirnya mengenalkan produk lokal-lokal yang ada di Jawa Tengah, saya harapannya ya Pak, untuk dikenalkan ke negara lain. Begitu Pak Jun. Ya, terima kasih dari kita untuk kita ya. Iya. Allah tidak merubah nasib Sotakom kecuali kita sendiri merubah. Benar. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma anfusihim. Ini saya karena di sini saya bicara. Udah dipersiapin dari tadi malam ya. Tadi malam. Dalilnya apa nih saya di sini? Tak siapkan itu. Moga masih ada 1 menit closing statement dari Mas Ahadi. Terima kasih. Saya kira ini eranya kita berkolaborasi, berkonvergasi ke banyak hal ya Pak ya. Jadi berbagai platform saya kira harus kita masuki ya, tidak hanya radio atau tidak hanya koran, tidak hanya media sosial ya. Saya melihat begini, sekarang di teman-teman media yang kebetulan saya concern di situ itu banyak sekali juga berkolaborasi dengan teman-teman YouTuber, Telegram dan yang lain-lain ya. Keuntungannya bagi media tentu akan semakin banyak yang baca, yang lihat, yang menonton, yang mendengarkan. Karena ada endorsement dari teman-teman YouTuber atau Telegram dan yang lain. Keuntungannya bagi teman-teman Telegram, YouTuber dan yang lain-lain, dia akan merasa bahwa kontennya itu konten-konten yang positif karena berkolaborasi dengan media-media yang resmi. Kayak radio ini kan media resmi ya. Ini tercatat betul oleh pemerintah gitu ya. Bukan abal-abal gitu ya. Mengajarkan hal kedamaian, bukan radikalisme, bukan yang lain-lain, mengajar keintegrasi wawasan kebangsaan dan yang lain, dan kebinekaan dan yang lain-lain. Saya kira mungkin kunci itu penting ya supaya pemerintah betul-betul hadir dalam situasi carut-marut media yang seperti ini. Nah, kami ini hanya bagian kecil JP Nusa ini yang kami gagas. Kami berharap kami menjadi bagian dari proses itu sehingga nama Nusantara itu menjadi bagian yang kami perkuat dari sisi pemberdayaan ekonomi. NO-nya itu Nusantara ya? Nah, NO-nya itu Nusantara Pak. JP Nusa Jaring Pasar Nusantara gitu ya. Kami berharap pasar Nusantara itu bisa saling berjejaring, bisa saling berkomunikasi. Ya, ini sebetulnya ide ini masih masih terus kita gelindingkan, harus kita uji, dan kami harus bertemu, berkumpul, berdiskusi dengan banyak orang juga dalam lintas sektor ya. Dan tentu juga kami berharap pemerintah juga berada pada jalan ini supaya kami juga bisa menempuh bersama-sama dengan masyarakat. Karena inisiasinya itu saya kira penting. Kalau semua dari atas saja saya kira agak susah ya. Yang muncul dari masyarakat saya kira ini harus kita tumbuhkan kesadaran itu. Saya kira itu Pak Juni.
Terima kasih Mas Ahdi, prinsipnya negara harus hadir dalam situasi seperti ini ya. Dan harapan masyarakat tadi agar pengawasan di platform juga bisa berjalan. Iya, Betul. benar. Jadi Pak Sonaka tadi kita nggak bisa ngawasi YouTube, lembaga penyiaran. Tapi nanti ada di platform lembaga penyiaran yang juga disiarkan melalui berbasis internet akan diawasi. Tapi ini butuh dukungan masyarakat, dorongan masyarakat agar ini bisa terrealisasi. Kayaknya sama dengan itu Pak ya, undang-undang apa soal ini perlindungan pribadi apa itu ya Pak ya. Data ya. Oleh Yang karena masih itu di kita DPR. berharap masyarakat seperti Mas Hadi kan kelompok strategis ini yang juga bisa menyuarakan itu kan, sehingga antara Semoga, pemerintah masyarakat itu hadir secara bersama-sama menjadi kebijakan yang memang untuk kepentingan publik. Saya kira itu. Betul. Terima kasih Mas Sonaka sore Terima hari kasih, Jun. ini selaku narasumber yang luar biasa, Mas Hadi Sami-sami, menjadi Pak Jun. jaringan bersama, dan saya sendiri kalau dalam mengantarkan diskusi ini ada kesalahan mohon maaf. Waktu dan tempat saya kembalikan lagi pada penyiar, saya penyiaran pocokan hari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak moderator dan juga narasumber luar biasa. Semoga lembaga penyiaran bisa ikut berperan ya Bapak lewat edukasi dalam penyiaran, dalam program-programnya lebih banyak yang bervariatif lagi. Terima kasih untuk Anda keluarga FAS. Mohon maaf kalau ada beberapa pertanyaan yang belum sempat kita bahas. Insya Allah kita akan ada waktu lagi untuk bincang-bincang bareng lagi bersama rekan-rekan KPID dan juga narasumber lainnya. Terima kasih. Dari kawasan Negara Jo Magelang, Reni pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.